Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Busyara Salazimi Hakim. Saya akan mempresentasikan buku First Break All the Rules, di mana saya akan menjelaskan bab 1 sampai 3. Nah, untuk bab yang ke-1 ini judulnya tolok ukur. Dan di dalam bab 1 ini ada 5 subbab. Yang pertama itu bencana di Laut Kepulauan Sili. Terus yang kedua ada tolok ukur. Yang ketiga ada menguji ke-12 pertanyaan. Yang keempat ada sebuah contoh, dan yang terakhir ada mendaki gunung. Untuk subbab yang pertama, bencana di Laut Kepulauan Sili. Nah, sebenarnya cerita ini tuh ada pada satu malam kepada kepekaan kabut pada bulan Oktober tahun 1707. Nah, kerajaan Inggris ini kehilangan hampir seluruh armada kapal. Sang Laksamana Claudius Lefauve salah memperhitungkan posisi kapal di Samudra Atlantik, sehingga kapal pemimpin armada menabrak batu karang di Kepulauan Sili. Nah, kapal-kapal yang lain juga mengikuti dari belakang, di mana alhasil juga kapal yang lain kandas dan terhempas ke batu karang, bertumbukan satu di atas yang lain. Nah, peristiwa yang sama juga kalau misalnya kita kaitkan dengan usaha. Banyak perusahaan yang tahu bahwa kemampuan mereka untuk menemukan dan mempertahankan karyawan yang berbakat itu sangat penting. Tetapi mereka sama sekali tidak mengetahui apakah mereka efektif dalam melakukannya. Nah, di dalam peristiwa yang tadi itu, yang bencana di Laut Kepulauan Sili itu memakan 4 kapal dan 2.000 nyawa hilang. Dan ke subbab yang kedua yaitu tolak ukur. Nah, di dalam tolak ukur ini ada sebuah pertanyaan, yaitu bagaimana Anda dapat mengukur modal manusia. Nah, mengukur kekuatan sebuah tempat kerja dapat diklasifikasikan menjadi 12 pertanyaan. Nah, si 12 pertanyaan itu menampung semua yang ingin tidak menampung semua yang ingin Anda ketahui, tetapi mereka mengandung sebagian besar informasi yang merupakan informasi paling penting. Nah, 12 pertanyaan ini tuh, yang pertama, apakah saya mengerti apa yang diharapkan dari saya dalam pekerjaan? Nah, itu kita kayak nanya ke diri sendiri, kita tuh udah ngerti belum sih kayak apa yang diharapin dari kerja yang kita pilih. Misalnya kita pilih satu pekerjaan, nah kita tuh harus mengerti apa sih yang diharapin dari pekerjaan itu. Nah, terus yang kedua ada apakah saya memiliki materi dan peralatan yang saya perlukan untuk melakukan pekerjaan saya dengan benar. Nah, untuk yang nomor 2 ini tuh kita lebih ke coba lihat diri sendiri dulu, apakah kita punya materi atau peralatan yang kita perlukan buat melakukan pekerjaan dengan teratur. Nah, ketiga, kalau di tempat kerja, apakah saya memiliki kesempatan untuk melakukan keahlian terbaik saya setiap hari. Nah, kita juga harus mikir ketika kita di tempat kerja tuh, kita punya kesempatan nggak buat menunjukkan keahlian kita. Contohnya misalnya kita kerja di bagian F&B, misalnya kita jadi chef. Nah, ketika saat kita jadi chef, apakah kita punya kesempatan gitu kalau misalnya kita unjuk tentang keahlian kita dalam bidang masak. Terus yang keempat ada dalam 7 hari terakhir, apakah saya mendapatkan penghargaan atau pujian karena melakukan pekerjaan dengan baik. Ini pertanyaan juga kepada diri sendiri tentang bagaimana kesan pesan kita selama 7 hari terakhir. Nah, apakah mendapat penghargaan, pujian, atau mungkin lebih kata-kata yang buruk. Terus yang kelima ada apakah penyelia saya atau sesama karyawan tampaknya menghargai saya secara pribadi. Nah, kalau yang kelima ini tentang lingkungan di tempat kerja kita, apakah teman-teman kita ngedukung atau malah ada yang ingin menjatuhkan kita. Terus ada yang keenam itu, adakah seseorang di tempat kerja yang mendorong perkembangan saya. Nah, untuk keenam ini juga barangkali ada yang di tempat kerja itu, yang di tempat kerja tuh, kalau misalnya kita sedang melakukan aktivitas tuh ada orang yang selalu kayak mendorong kita buat lebih semangat atau mungkin memotivasi kita. Nah, yang ketujuh,
dalam pekerjaan apakah saya merasa pendapat saya diperhitungkan. Nah, dimana kalau nomor 7 ini lebih ke ketika kita memberikan suara atau pendapat, apakah orang-orang di sana mendengarkan kita atau enggak. Terus yang ke-8 ada apakah misi atau tujuan perusahaan saya membuat saya merasa bahwa pekerjaan saya penting. Jadi kita tuh harus tahu kayak apa sih tujuan kita gitu, yang apa sih tujuan perusahaannya tuh yang bikin kita tuh merasa pekerjaan itu penting. Terus yang ke-9 ada apakah rekan sejawat saya bertekad untuk melakukan pekerjaan yang bermutu. Terus yang ke-10 ada apakah saya mempunyai sahabat erat di tempat saya bekerja. Nah, untuk nomor 10 itu kita mungkin punya sahabat di tempat kerja kita. Terus nomor 11, dalam 6 bulan terakhir apakah ada seseorang di tempat kerja telah berbicara kepada saya tentang kemajuan saya. Nah, untuk nomor 11 ini ada orang yang mungkin memperhatikan kita tentang bagaimana kita berkembang dalam sebuah pekerjaan. Terus nomor 12, pada tahun terakhir ini apakah saya memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang dalam pekerjaan. Nah, selama 1 tahun kita bekerja tuh, kita tuh ada nggak sih kesempatan yang bisa menyimpulkan kalau kita tuh berkembang atau ya berkembang dalam pekerjaan. Untuk subbab berikutnya yaitu menguji ke-12 pertanyaan. Nah, di subbab ini tuh ada 2 poin. Untuk poin yang pertama itu hubungan antara pendapat karyawan dan prestasi unit usaha. Nah, dalam poin ini tuh lebih rincikan lagi menjadi 5 hal. Yang pertama, setiap pertanyaan dari ke-12 pertanyaan tersebut terhubung paling tidak dengan 1 dari 4 hasil bisnis, yaitu ada produktivitas, ada keuntungan, retensi, dan kepuasan pelanggan. Terus hal yang kedua itu ada sebagaimana yang Anda harapkan, hubungan paling konsisten adalah produktivitas. Yang ketiga, 8 dari 12 pertanyaan menunjukkan salah satu hubungan dengan ukuran keuntungan. Terus yang keempat ada 5 dari 12 pertanyaan tadi menunjukkan hubungan dengan ukuran retensi. Dan yang kelima, dari ke-12 pertanyaan yang paling berpengaruh adalah pertanyaan yang memiliki hubungan terkuat dengan hasil usaha terbaik. Nah, untuk poin yang kedua itu manajer mendorong perusahaan. Nah, penelitian yang tadi telah dilakukan tuh oleh penulis menunjukkan bahwa kriteria ini tidak tepat sasaran. Bukan berarti bahwa inisiatif yang berfokus pada karyawan ini tidak penting, hanya saja manajer langsung adalah yang lebih penting. Nah, terus ada selanjutnya sebuah contoh. Nah, di dalam sebuah contoh ini ada ke-12 pertanyaan yang diajukan kepada karyawan. Alhasil lebih dari 75% karyawan atau sekitar 28.000 orang mengambil bagian dalam survei tersebut. Nah, berdasarkan hasil survei tersebut dapat disimpulkan ke dalam 3 poin berikut. Nah, 3 poinnya tuh ini. Ada yang pertama itu berdasarkan pendapatan. Toko-toko yang berada dalam 25% ke atas pendapatan karyawan rata-rata 4,56% melampaui anggaran penjualan mereka untuk tahun bersangkutan. Yang kedua ada perihal laba dan rugi. Nah, perbandingan laba rugi mengungkapkan kisah yang bahkan lebih dramatis. Yang ketiga, masalah karyawan. Tingkat keluar masuk karyawan yang memiliki tingkat pergantian yang lebih kompleks. Dan subbab yang terakhir dari bab 1 adalah mendaki gunung. Nah, di dalam mendaki gunung ini dibagi lagi menjadi ke beberapa bagian. Yang pertama, base camp. Apa yang saya dapatkan? Nah, dalam bagian ini tuh disimpulkan 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah saya mengerti apa yang diharapkan dari saya di tempat kerja? Terus juga, apakah saya mempunyai materi dan peralatan yang saya perlukan untuk melakukan pekerjaan saya dengan benar? Nah, terus bagian selanjutnya ada camp 1. Nah, pertanyaan itu apa yang saya berikan? Di sini juga menghasilkan 4 pertanyaan. Nah, di tempat kerja apakah saya memiliki kesempatan untuk melakukan keahlian terbaik saya setiap hari? Terus juga dalam 7 hari terakhir apakah saya memperoleh penghargaan atau pujian karena melakukan pekerjaan dengan baik? Yang kelima,
apakah penyedia saya atau sesama karyawan tampaknya menghargai saya sebagai pribadi? Yang keenam, adakah seseorang di tempat kerja yang mendorong perkembangan saya? Terus di camp 2, apakah saya semestinya berada di sini? Nah, itu menyimpulkan 4 pertanyaan juga. Yang pertama tuh, di tempat kerja, apakah saya merasa pendapat saya diperhitungkan? Yang kedua, apakah misi atau tujuan perusahaan membuat saya merasa pekerjaan saya penting? Terus juga nomor 9, yang ketiga, apakah rekan sejauh saya bertekad untuk melakukan pekerjaan yang bermutu? Dan yang terakhir, apakah saya mempunyai sahabat erat di tempat kerja saya? Nah, untuk di camp 3 itu menghasilkan 2 pertanyaan. Nah, yang pertama itu, dalam 6 bulan terakhir, apakah ada seseorang di tempat kerja yang berbicara kepada saya tentang kemajuan saya? Yang kedua, pada tahun terakhir ini, apakah di tempat kerja saya berkesempatan untuk belajar dan berkembang? Terus ada hal tentang puncak gunung. Nah, selain itu juga ada wabah sakit gunung, di mana kita kembali ke posisi kita sebagai manajer. Jangan mengambil jalan pintas, karena cepat atau lambat kita ataupun karyawan pasti akan meninggal di gunung. Masuk di gunung tuh fokus pada inisiatif yang kompleks seperti rekayasa ulang atau organisasi pembelajaran. Nah, mengapa sakit gunung itu mewabah? Sasaran mereka terlalu tinggi, terlalu cepat. Terus ada fokus para manajer hebat. Di sini tuh menyimpulkan beberapa pertanyaan. Di antaranya, apakah saya mengerti apa yang diharapkan dari saya di tempat kerja? Apakah saya mempunyai materi dan peralatan yang saya diperlukan untuk melakukan pekerjaan saya dengan benar? Terus yang ketiga, di tempat kerja, apakah saya memiliki kesempatan untuk melakukan keahlian terbaik saya setiap hari? Dan sebagainya. Terus lanjut ke bab 2. Nah, ke bab 2 ini terbagi ke dalam 4 subbab. Nah, yang pertama tuh pesan dari sang bijak, apa yang diketahui manajer hebat, apa yang dilakukan para manajer hebat, dan keempat, kunci. Nah, untuk subbab yang pertama, pesan dari sang bijak. Ternyata para manajer hebat ini tidak memiliki banyak kesamaan sebagaimana yang mungkin Anda kira. Jika Anda bekerja untuk mereka, Anda akan merasakan gaya yang berbeda dalam motivasi, pengarahan, maupun hubungan. Sesungguhnya mereka sama sekali tidak memiliki kesamaan. Terus lanjut ke subbab berikutnya, itu apa yang diketahui para manajer hebat. Nah, mereka ini sadar bahwa setiap orang tuh memiliki motivasi berbeda, bahwa setiap orang tuh memiliki cara berpikir sendiri dan gayanya sendiri untuk berhubungan dengan orang lain. Nah, tetapi mereka tidak mengeluhkan perbedaan ini dan berusaha untuk mengasahnya. Nah, mereka justru menggunakan kesempatan yang terdapat dalam perbedaan mereka dengan berusaha untuk membantu setiap orang agar lebih menjadi diri mereka yang sekarang. Yang ketiga, ada apa yang dilakukan para manajer hebat. Nah, sebenarnya itu ada 2 hal. Manajer bukan sekedar pemimpin yang menunggu giliran, dimana yang namanya manajer itu tetap ikut serta dalam sesuatu aktivitas yang dimana tidak perlu menunggu seseorang atau karyawannya yang bekerja. Terus juga manajer ini tetap rendah hati atau sederhana. Nah, untuk yang subbab terakhir ada keempat kunci. Nah, diantaranya, yang pertama, memilih seseorang berdasarkan pengalaman, kecerdasan, dan tekadnya. Terus yang kedua, menentukan harapan dengan menentukan langkah-langkah yang tepat. Terus juga yang ketiga, memberi motivasi pada orang tersebut dengan membantu mereka mengenali dan mengatasi kelemahannya. Terus yang keempat, mengembangkan orang tersebut dengan membantu mereka belajar dan mendapatkan promosi. Nah, untuk bab ketiga ini ada 7 subbab. Yang pertama, bakat, bagaimana para manajer hebat menentukannya. Yang kedua, bahan yang tepat. Yang ketiga, dekade otak. Yang keempat, keahlian, pengetahuan, dan bakat. Yang kelima, dunia sesuai dengan bakat. Yang keenam, bakat, bagaimana para manajer hebat menemukannya. Dan yang ketujuh, pesan dari sang pelatih. Nah, tentang bakat, untuk subbab yang pertama, bakat, bagaimana para manajer hebat melakukannya. Nah, dapat disimpulkan, mereka mendefinisikan bakat sebagai sebuah pola pengulangan dari pikiran, perasaan, maupun perilaku yang dapat dimanfaatkan secara produktif. Nah, menurut mereka, bakat adalah perilaku yang sering dilakukan
Kunci untuk mendapatkan prestasi yang hebat tentu saja adalah menemukan kesesuaian antara bakat dengan peran. Nah, subbab yang kedua, adanya bahan yang tepat. Saringan Anda selalu bekerja dari semua kemungkinan hal-hal yang dapat Anda lakukan atau rasakan atau pikirkan. Saringan Anda selalu memberitahu Anda beberapa hal yang harus Anda lakukan atau rasakan atau pikirkan. Nah, saringan Anda lebih dari ras, jenis, kelamin, usia, maupun kebangsaan Anda adalah Anda sendiri. Nah, terus yang ketiga ada dekade otak. Nah, ilmu saraf itu menegaskan apa yang sudah diketahui para manajer hebat. Saringannya dan pola perilaku, pola pengulangan perilaku yang dibentuknya bersifat abadi. Dalam cara-cara yang lebih penting, dia akan selalu luar biasa unik. Nah, begitu juga dengan Anda, dan tentu saja begitu juga orang-orang yang ingin Anda pekerjakan. Untuk subbab keempat, keahlian, pengetahuan, dan bakat. Nah, di sini tuh ada dibagi lagi. Yang pertama, 3 jenis bakat. Nah, 3 jenis bakat ini bakat berusaha, bakat berpikir, dan bakat berhubungan atau human relation. Terus ada beberapa permainan. Hal yang kedua, beberapa permainan pikiran. Nah, keterbatasan yang dimiliki bakat adalah ia tidak mudah dipindahkan kepada orang lain. Anda tidak bisa mengajarkan bakat, yang bisa Anda lakukan hanyalah memilah bakat. Nah, hal yang ketiga, bahasa sederhana, pemikiran cerdas. Nah, itu ada 4 poin, yaitu kompetensi, kebiasaan, sikap, dan dorongan. Nah, terus subbab selanjutnya ada dunia sesuai dengan bakat. Nah, itu ada 2 mitos. Yang pertama tuh bakat itu langka dan istimewa. Mitos yang kedua, beberapa peran begitu mudah sehingga tidak membutuhkan bakat. Nah, dalam benak para manajer hebat, setiap peran yang dikerjakan dengan sempurna layak mendapat penghargaan. Setiap peran memiliki kegunaannya tersendiri. Terus juga ada bakat bagaimana para manajer hebat menemukannya. Pada akhirnya, sebagian besar rahasia dalam pemilihan bakat ini terletak pada seni melakukan wawancara. Kebanyakan manajer menyadari perangkap yang nyata. Jangan membuat calon karyawan tertekan. Jangan menilai orang berdasarkan penampilan mereka saja. Jangan terburu-buru menilai. Itu juga, jika Anda menghindari itu semua, Anda akan meletakkan dasar bagi suatu wawancara yang produktif. Dan bisa disebut ke dalam 2 hal. Mengetahui bakat apa yang Anda cari, dan pelajarilah yang terbaik. Dan subbab terakhir yaitu pesan dari sang pelatih. Memilah bakat adalah tanggung jawab utama dan terpenting seorang manajer. Jika dia tidak berhasil menemukan orang dengan bakat yang diperlukannya, segala sesuatu yang dia lakukan untuk membantu mereka tumbuh akan menjadi sia-sia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sini Novianti. Saya akan melanjutkan pembahasan bab 4 dan bab 5. Bab 4, yaitu kunci kedua, menentukan hasil yang tepat. Dengan 4 subbab, yaitu pertama, mengatur dengan remote control, kedua, godaan, ketiga, prinsip umum, dan keempat, Anda dibayar untuk apa. Subbab pertama yaitu mengatur dengan remote control. Mengapa sulit sekali mengatur orang dengan baik? Gary C. adalah seorang pengawas di sebuah distrik sekolah negeri yang luas. Ia tahu apa yang sudah diketahui oleh semua manajer hebat. Sebagai seorang manajer, mungkin Anda mengira bahwa Anda memiliki kendali yang lebih besar, tetapi tidak. Sebenarnya, Anda hanya memiliki sedikit kendali dibanding orang yang bertanggung jawab pada Anda. Maksudnya yaitu, setiap individu karyawan dapat memutuskan apa yang akan dikerjakan dan apa yang tidak akan dikerjakan. Seorang karyawan dapat memutuskan akan mengerjakannya kapan dan dengan siapa. Sedangkan seorang manajer tidak demikian. Seorang manajer tidak dapat mewujudkan apapun. Yang manajer dapat lakukan hanya memengaruhi, memotivasi, memaki, atau membujuk dengan harapan karyawan melakukan apa yang diminta. Ini disebut dengan remote control atau kendali jarak jauh. Manajer hebat diapit oleh 2 keyakinan kuat.
Pertama, mereka percaya bahwa manusia tidak dapat berubah banyak. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa memaksa semua orang yang berada dalam suatu peran tertentu untuk melakukan pekerjaan tersebut dengan cara yang persis sama. Dan kedua, mereka percaya bahwa sebuah organisasi ada dengan satu tujuan, yaitu prestasi. Menurut pandangan mereka, tanggung jawab paling mendasar seorang manajer bukan untuk membuat setiap orang bertumbuh, tetapi untuk membuat orang berfokus pada prestasi. Membiarkan setiap orang membuat keputusan sendiri bisa menghasilkan tim yang terdiri dari karyawan yang semuanya hanya mengaktualisasi diri mereka, tapi tidak akan menjadi tim yang sangat produktif. Inilah yang dilema mereka. Itu manajer harus mempertahankan kendala serta membuat karyawan agar berfokus pada prestasi, tetapi dia terikat pada keyakinannya bahwa dirinya tidak dapat memaksa orang lain untuk bekerja dengan cara yang sama. Penyelesaiannya luas sekaligus efektif, yaitu tetapkan hasil yang tepat, lalu biarkan setiap orang menemukan jalannya sendiri untuk mencapai hasil tersebut. Sebab yang kedua yaitu godaan. Mengapa banyak manajer berusaha mengendalikan karyawan mereka? Yang pertama, godaan orang-orang sempurna. Seorang pakar percaya bahwa ada satu cara terbaik untuk meraih prestasi pada setiap peran. Seseorang menemukan cara terbaik yang kemudian mengajarkan pada semua karyawan, namun seorang manajer hanya perlu memonitor setiap orang untuk memastikan bahwa mereka tetap berpegang pada semua aturan. Ahli satu cara terbaik yang paling berpengaruh barangkali adalah seorang wanita bernama Madeleine Hunter. Madeleine Hunter mengenali apa yang dianggapnya sebagai 7 komponen paling mendasar bagi pelajaran yang efektif. Langkah pertama yaitu tinjauan singkat, langkah kedua pendahuluan, langkah ketiga penjelasan, langkah keempat demonstrasi, langkah kelima pemeriksaan pemahaman, langkah keenam sesi tanya jawab, dan langkah ketujuh yaitu studi mandiri. Namun doktrin ilmiah Madeleine Hunter kini mulai menghadapi tantangan. Beberapa kritik menunjukkan bahwa penelitiannya salah, bahwa dia tidak meneliti ribuan guru hebat tetapi hanya mengamati beberapa orang guru yang bekerja di sekolahnya di USLA. Sebagian besar memberi komentar tentang hasil yang tidak mengesankan dari sekolah distrik dihunterisasi selama bertahun-tahun. Nilai pencapaian siswa tidak lebih tinggi dari yang sekolah distrik biasa atau dalam beberapa kasus malah lebih rendah. Setiap usaha untuk menentukan satu cara terbaik dipastikan akan gagal. Pertama, cara ini tidak efisien. Yang kedua, cara ini merendahkan. Dan yang ketiga, cara ini membunuh kegiatan belajar. Dalam usaha untuk membuat karyawan meraih prestasi, jangan pernah berusaha menyempurnakan mereka. Godaan itu tidak tepat. Yang kedua, godaan karyawan saya tidak cukup berbakat. Banyak manajer yang merasa tidak perlu memilih orang-orang berbakat untuk peran ini. Akhirnya mereka memilih pekerja yang salah tempat. Dasar pemikiran mereka yaitu, jika saya memberi orang-orang ini kesempatan untuk memilih, banyak di antara mereka yang akan menggunakan kebebasan tersebut untuk membuat pilihan yang salah. Jika tidak memilih bakat, seharusnya jangan memberi peluang pada karyawan dan seharusnya mengawasi prestasi setiap karyawan untuk memastikan bahwa prestasi mereka sesuai dengan petunjuk langkah demi langkah. Yang ketiga, godaan kepercayaan itu sangat berharga. Ia harus diupayakan. Ketidakpercayaan berarti para manajer sangat keberatan untuk memberikan setiap karyawan menemukan cara mereka sendiri untuk berprestasi. Kepercayaan harus diupayakan. Manajer hebat menolak pendapat tersebut. Jika tidak percaya pada orang lain, tidak ada sesuatu pun yang akan membuat seseorang tiba-tiba menjadi dapat dipercaya.
Bagi orang yang selalu curiga, peran manajer adalah pekerja yang sangat menekan. Kecurigaan adalah sebuah kondisi permanen. Yang keempat, godaan sebagian besar hasil tidak dapat ditentukan. Jika tidak dapat menentukan hasil yang tepat, berarti harus mencoba menentukan langkah-langkah yang tepat. Banyak perusahaan yang menyadari bahwa kekuatan budaya mereka merupakan bagian dari senjata persaingan mereka. Apabila mereka dapat memperlakukan karyawan lebih baik daripada pesaing, mereka akan dapat menarik lebih banyak bakat. Kemudian subbab ketiga yaitu prinsip umum. Kapan dan bagaimana manajer hebat mengendalikan langkah-langkah? Prinsip umum pertama yaitu jangan menghancurkan bank. Karyawan harus mengikuti langkah-langkah tertentu yang diperlukan untuk segala aspek peran mereka yang berhubungan dengan ketepatan atau keamanan. Setiap manajer yang lupa akan peraturan dan petunjuk ini yang memberi kesempatan terlalu luas pada karyawannya untuk bertindak mengambil risiko menghancurkan nilai bank tersebut. Prinsip umum kedua yaitu standar harus berlaku. Karyawan wajib menaati langkah-langkah yang sudah ditentukan apabila langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari standar sebuah perusahaan atau industri. Standar yang dimaksud di sini bukan standar moral atau etika, melainkan standar bahasa, simbol, ketentuan, dan skala. Standar mendorong pembelajaran dan kita dapat melakukan perbandingan. Selain itu, standar itu justru mendorong timbulnya kreativitas. Para manajer hebat tahu jika mereka ingin membangun suatu organisasi yang kreatif dan kooperatif, mereka harus memastikan bahwa karyawan menggunakan kode yang relevan. Kemudian, prinsip umum ketiga yaitu jangan sampai keyakinan menguburkan pesan. Langkah-langkah yang diwajibkan hanya akan bermanfaat bila tidak menguburkan hasil yang diinginkan. Dan prinsip umum yang keempat itu tidak ada langkah-langkah yang mengarah pada kepuasan pelanggan. Langkah-langkah yang diharuskan hanya menghindari ketidakpuasan. Mereka tidak dapat mendorong kepuasan pelanggan. Pada prinsip keempat ini terdapat tingkatan yang pelanggan harapkan. Yang pertama adalah tingkat pertama atau tingkat terendah, pelanggan mengharapkan ketepatan. Dan tingkat kedua, pelanggan mengharapkan ketersediaan. Tingkat ketiga, pelanggan mengharapkan kemitraan. Dan tingkat keempat, pelanggan mengharapkan nasihat. Untuk selanjutnya yaitu subbab keempat. Anda dibayar untuk apa? Bagaimana Anda tahu bahwa hasilnya tepat? Yang pertama, apa yang tepat untuk pelanggan Anda? Apapun yang sedang Anda pikirkan, jika pelanggan berpendapat bahwa suatu hasil tertentu tidak berharga, berarti hasil tersebut memang tidak berharga. Namun, banyak perusahaan yang mungkin takjub dengan kebiasaan serta keahlian mereka sendiri, tampaknya lupa bahwa pelanggan adalah penentu nilai utama. Survei pelanggan adalah salah satu cara untuk mengetahui apa keinginan pelanggan. Survei yang memuat pertanyaan mengenai segala aspek yang dapat memberikan pengalaman pada pelanggan. Untuk mengenali aspek terpenting, Anda harus menentukan pertanyaan apa yang menunjukkan hubungan yang paling kuat dengan peringkat pelanggan menyangkut keputusan secara keseluruhan, kemungkinan untuk merekomendasikan dan kemungkinan untuk membeli kembali. Yang kedua, apa yang tepat bagi perusahaan Anda? Pastikan bahwa hasil yang digariskan kepada karyawan sejalan dengan strategi perusahaan saat ini. Kunci perbedaan di sini adalah antara misi dan strategi. Misi sebuah perusahaan tidak boleh berubah, harus memberi makna serta fokus pada semua generasi karyawan. Strategi sebuah perusahaan adalah cara yang paling efektif untuk melaksanakan misi tersebut. Strategi itu harus berubah sesuai dengan tuntutan iklim usaha masa kini.
Sebagai contoh, misi Walt Disney Company sejak dulu adalah untuk membebaskan imajinasi manusia dengan menceritakan kisah-kisah indah. Dahulu, mereka hanya berpegang pada dua strategi, yaitu film dan taman hiburan. Akan tetapi, persaingan yang semakin meningkat membuat mereka melebarkan strategi mereka dengan menambahkan kapal-kapal pesiar, pertunjukan Broadway, video games, serta toko-toko eceran. Yang ketiga, apa yang tepat untuk individu? Jika Anda mengatur sekelompok besar orang yang melakukan pekerjaan sama, mungkin akan lebih sulit bagi Anda untuk menentukan hasil bagi setiap pribadi. Tetapi jika tim Anda kecil dengan bakat yang bermacam-macam, maka ketika menetapkan hasil yang tepat, Anda harus mempertimbangkan keunikan bakat masing-masing pribadi. Baik, selanjutnya saya akan membahas bab 5, yaitu kunci ketiga, fokus pada kekuatan. Pada bab ini terdapat 6 subbab. Yang pertama, biarkan mereka lebih menjadi diri mereka yang sekarang. Yang kedua, kisah perubahan. Yang ketiga, penempatan karyawan adalah segalanya. Yang keempat, aturlah dengan pengecualian. Yang kelima, luangkan sebagian besar waktu dengan orang-orang terbaik Anda. Dan yang keenam, bagaimana memanfaatkan kelemahan. Subbab yang pertama adalah biarkan mereka lebih menjadi diri mereka yang sekarang. Bagaimana para manajer hebat membebaskan potensi setiap karyawan? Nasihat para manajer hebat yaitu fokuslah pada kekuatan setiap karyawan dan memanfaatkan kelemahan mereka. Jangan mencoba memperbaiki kelemahan tersebut, jangan berusaha menyempurnakan setiap karyawan. Sebaliknya, lakukanlah apa saja untuk membantu setiap karyawan dalam menggunakan bakatnya. Bantulah setiap karyawan untuk lebih menjadi diri yang sekarang. Pendekatan yang radikal didorong oleh satu pandangan sederhana, setiap karyawan tidak sama. Setiap karyawan memiliki serangkaian bakat yang unik, pola berperilaku, gairah, serta hasrat yang berbeda. Pola bakat setiap karyawan bersifat abadi, tidak dapat diubah, karena itu setiap karyawan mempunyai takdir yang tidak sama. Bagi Mandy, Gary, dan para manajer hebat lain, menemukan kekuatan dalam diri setiap orang lalu fokus pada kekuatan merupakan cara terbaik untuk mendorong karyawan agar bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri. Dan juga satu-satunya cara untuk menunjukkan penghargaan kepada setiap karyawan. Sebab yang kedua yaitu kisah perubahan. Mengapa keinginan untuk mengubah orang begitu menggoda? Kisah perubahan yang biasa diceritakan dalam kebijaksanaan konvensional adalah bahwa seorang dapat menjadi apa saja yang diinginkannya jika ia berpegang pada mimpinya dan bekerja keras. Namun kisah ini memiliki beberapa kelemahan. Pertama, janji bahwa setiap orang dapat menjadi apa saja yang diinginkannya jika ia bekerja keras sebenarnya merupakan janji yang kosong. Karena jika semua orang memiliki potensi yang sama, maka kita kehilangan kepribadian kita. Kita tidak lagi memiliki bakat yang unik, tujuan unik, atau pencapaian unik. Kedua kisah tersebut mengandung pesan bahwa bila seseorang terus mengasah sesuatu yang bukan bakatnya, maka ketekunan akhirnya akan berbuah. Ini bisa menjadi nasihat yang kuat, tetapi juga klise dan kurang berdasar. Para manajer terbaik tidak suka dengan kisah perubahan semacam ini dan menyarankan agar kita tidak terus-menerus berusaha memperbaiki diri kita sendiri. Mereka mengungkapkan pesan agak mengancam yang tersembunyi di balik kisah perubahan semacam itu dan menyarankan agar kita lebih memfokuskan pada bakat-bakat unik yang kita miliki dan mengembangkan mereka.
Subbab yang ketiga yaitu penempatan karyawan adalah segalanya. Bagaimana manajer hebat mengusahakan prestasi yang sangat baik dengan sangat konsisten. Bila Anda ingin mengubah bakat menjadi prestasi, Anda harus menempatkan setiap karyawan sehingga Anda membayar mereka untuk melakukan apa yang dapat mereka lakukan sesuai bakatnya. Anda harus menempatkannya pada peran yang tepat. Penempatan berdasarkan bakat adalah salah satu rahasia tak tertulis bagi keberhasilan seorang manajer hebat, seperti karyawan penjualan yang agresif dan egois sebaiknya menangani daerah yang membutuhkan orang yang bersemangat untuk memacu daerah tersebut, dan sebaliknya. Karyawan penjualan yang sabar dan pandai membangun hubungan harus ditawari daerah yang memerlukan pembinaan yang telaten. Para manajer terbaik lebih berhati-hati. Mereka berbicara dengan setiap individu, bertanya soal kekuatan, kelemahan, sasaran, dan impian. Mereka bekerja sama dengan setiap karyawan, mencatat pilihan-pilihan yang diambil setiap karyawan, cara mereka berinteraksi, siapa mendukung siapa, serta mengapa. Mereka memperhatikan segala sesuatu. Mereka tidak tergesa-gesa karena tahu bahwa cara yang paling pasti untuk mengenali bakat setiap karyawan adalah dengan memperhatikan perilaku mereka setiap saat. Setiap orang mempunyai bakat untuk menjadi istimewa dalam suatu hal. Taktiknya adalah menemukan sesuatu itu dengan penempatan. Selanjutnya yaitu subbab keempat. Aturlah dengan pengecualian. Mengapa manajer hebat melanggar aturan emas? Setiap orang itu istimewa, mempunyai makna lain. Setiap orang seharusnya diperlakukan sebagai suatu pengecualian. Setiap karyawan mempunyai saringannya sendiri, caranya sendiri untuk menafsirkan dunia di sekitarnya, dan karena itu setiap karyawan akan menuntut hal yang berbeda dari manajernya. Apa itu aturan emas? Perlakuan orang sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Manajer terbaik melanggar aturan emas. Apa itu aturan emas? Perlakuan orang yang Apa itu aturan emas? Perlakuan orang sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Manajer terbaik melanggar aturan emas ini. Contoh dari aturan emas itu yaitu apabila Anda orang yang suka persaingan, setiap orang juga harus suka persaingan. Bila Anda suka dipuji di depan publik, setiap orang juga harus demikian. Setiap orang harus tidak suka dengan micromanagement seperti halnya Anda. Selanjutnya yaitu subbab ke-5, yaitu luangkan sebagian besar waktu dengan orang-orang terbaik Anda. Mengapa manajer hebat mempunyai karyawan favorit? Manajer hebat memiliki peran katalis, yaitu mengubah bakat menjadi prestasi. Maka ketika mereka meluangkan waktu dengan seorang karyawan, mereka tidak memperbaiki atau mengoreksi atau memberi perintah. Sebaliknya, mereka memeras otak berusaha mencari tahu lebih baik dan cara yang lebih baik untuk membebaskan bakat lain yang dimiliki karyawan tersebut. Mereka berusaha memunculkan serangkaian pengharapan unik yang akan membuat setiap individu tertentu berkembang dan fokus. Mereka juga berusaha menonjolkan dan menyempurnakan keunikan gaya setiap karyawan, dan mereka menyusun bagaimana mereka, para manajer, dapat mencampuri setiap karyawan sehingga mereka masing-masing melatih bakat mereka dengan lebih bebas. Tak ada berita, mematikan perilaku. Para manajer hebat melakukan investasi pada karyawan mereka yang terbaik karena itu merupakan tindakan yang sangat produktif dan akan sangat merusak jika sebaliknya yang dilakukan. Mereka mengatakan bahwa melakukan investasi pada karyawan terbaik adalah pertama, hal yang paling adil dilakukan, kedua, cara terbaik untuk belajar, dan ketiga, satu-satunya cara agar tetap fokus pada keunggulan.
Berinvestasi pada karyawan terbaik Anda adalah hal yang paling adil dilakukan. Satu-satunya cara untuk memperlakukan seseorang dengan adil adalah dengan memperlakukan mereka sebagaimana yang layak mereka terima dengan mempertimbangkan apa yang telah mereka capai. Dan subbab yang terakhir atau subbab ke-6 yaitu bagaimana memanfaatkan kelemahan. Bagaimana para manajer hebat mengubah kelemahan yang membahayakan menjadi non-bakat yang tidak berarti. Para manajer hebat mengajukan 2 pertanyaan. 1. Apakah karyawan yang memiliki prestasi buruk dapat dilatih? Jika karyawan tersebut mengalami kesulitan karena dia tidak mempunyai keahlian atau pengetahuan yang diperlakukan, hampir dipastikan karyawan tersebut dapat dilatih. Yang kedua, apakah karyawan tersebut tidak berprestasi karena manajer sendiri menarik picu yang salah? Setiap karyawan memiliki motivasi yang tidak sama. Jika seorang manajer lupa akan hal ini, jika dia sedang berusaha memotivasi seseorang yang tidak suka bersaing dengan sebuah persaingan, atau seorang pemalu yang dengan pujian publik, jalan keluar untuk karyawan yang tidak berprestasi mungkin terletak di tangannya. Perbedaan antara tidak berbakat dan kelemahan. Suatu keadaan yang bukan bakat dapat berubah menjadi kelemahan. Non-bakat berubah menjadi kelemahan ketika berada dalam sebuah peran di mana keberhasilan tergantung pada keunggulan di bidang yang bukan bakat. Para manajer hebat tidak mengabaikan kelemahan. Setelah menyadari bahwa kelemahanlah yang menyebabkan prestasi buruk, mereka mengubah pendekatan mereka. Mereka tahu bahwa ada 3 jalan yang dapat dimanfaatkan untuk membantu karyawan supaya berhasil. Yaitu menentukan sistem pendukung, mencari mitra untuk saling melengkapi, atau menentukan peran alternatif. Selanjutnya, saya akan membahas bab 6 tentang kunci keempat, menentukan tempat yang tepat. Dalam bab 6 ini, terdapat 5 subbab. Subbab yang pertama, ada pendakian yang buta dan melelahkan. Apa yang salah dengan jalur karir yang lama? Menurut kebijakan yang lazim, karir seharusnya mengikuti jalur yang sudah ditentukan. Anda memulainya dari sebuah peran yang rendah. Di sana, Anda mendapat keahlian sehingga dipromosikan ke peran yang tidak terlalu rendah. Setelah itu, Anda dipromosikan lagi untuk mengawasi karyawan rendah lain. Lalu, karena memiliki prestasi yang baik, nasib baik, serta hubungan yang baik, Anda semakin menanjak sampai hampir tidak ingat pekerjaan apa yang pernah Anda lakukan pada peran yang rendah. Pada 1969, dalam bukunya yang berjudul The Fitter Principle, Lawrence Peter mengingatkan kita bahwa jika kita begitu saja mengikuti jalur ini, pada akhirnya kita akan membuat setiap karyawan menjadi tidak cakap. Peringatan tersebut terbukti benar pada saat itu, tetap benar sampai sekarang. Namun sayangnya, dalam tahun ke tahun, di antara saat itu sampai sekarang, kita masih belum berhasil membuat banyak perubahan. Kita masih beranggapan bahwa cara paling kreatif untuk menghargai keunggulan dan suatu peran adalah dengan mempromosikan karyawan. Kita masih mengaitkan gaji, keuntungan, dan jabatan pada anak tangga. Semakin tinggi anak tangga yang Anda naiki, semakin besar gaji, semakin baik keuntungan yang kita peroleh, semakin besar jabatan kita. Setiap sinyal yang kita kirim mengingatkan karyawan agar melihat ke depan dan ke atas. Jangan bertahan terlalu lama pada peran Anda yang sekarang. Saran kita, tidak baik untuk riwayat hidup Anda. Teruslah menekan, mendorong, meraih untuk mengambil langkah selanjutnya. Itulah satu-satunya cara untuk maju. Itulah satu-satunya cara untuk mendapat penghargaan. Walaupun memiliki maksud yang baik, sinyal yang kita sampaikan menempatkan setiap karyawan pada posisi yang sangat sulit untuk mendapatkan penghargaan. Dia tahu dia harus naik,
Dan setiap kali melangkah, dia melihat bahwa perusahaan membakar anak tangga di bawahnya. Dia tidak bisa melacak kembali jejak anak tangga di bawahnya. Dia tak bisa melacak kembali jejak langkahnya tanpa mengalami kegagalan. Dia pun terus melanjutkan pendakian buta dan melelahkan menuju puncak. Dan cepat atau lambat, dia akan mendaki terlalu tinggi dan dia akan melangkah memasuki peran yang salah. Dia terperangkap di sana, dia tidak bersedia kembali, juga tidak dapat mendaki lagi. Dia bertahan pada perannya sampai perusahaan menyingkirkannya. Subbab yang selanjutnya yaitu satu anak tangga tidak niscaya mengarah ke anak tangga lain. Mengapa kita terus mempromosikan orang sampai ke tingkat ketidakmampuan mereka? Sebelum Anda mempromosikan seseorang, perhatikanlah dengan cermat bakat yang dibutuhkan agar dapat unggul pada peran tersebut, yaitu bakat berusaha, bakat berpikir, dan bakat berhubungan yang diperlukan untuk meraih keberhasilan. Setelah mengamati karyawan dan peran yang dimaksud, ada kemungkinan Anda tetap memilih untuk memberikan promosi dan mengingat setiap karyawan sangat kompleks. Bisa jadi Anda akan tetap mempromosikan karyawan Anda ke posisi di mana dia harus berjuang. Tidak ada manajer yang selalu berhasil menemukan posisi yang tepat. Tapi sebaiknya Anda akan menggunakan waktu Anda untuk memikirkan kesesuaian antara tuntunan peran dan bakat karyawan tersebut. Jadi, Anda sebagai manajer harus menentukan apa yang harus Anda perbuat. Apakah Anda memilih untuk mempromosikan karyawan ke tingkat yang lebih tinggi atau tetap menempatkan karyawan tersebut di posisinya yang sekarang. Subbab yang selanjutnya ada ciptakanlah pahlawan dalam setiap peran. Bagaimana mengatasi kurangnya penghargaan? Ciptakanlah pahlawan di setiap peran. Buatlah setiap peran yang dilaksanakan dengan sangat baik menjadi profesi yang terhormat. Jadi kita harus menciptakan pahlawan di setiap peran dan melaksanakan peran kita dengan baik sehingga profesi yang kita jalani bisa dihormati oleh orang lain. Tingkat pencapaian. Bila sebuah perusahaan mengingatkan sebagian besar karyawan di setiap peran mendekati prestasi kelas dunia, perusahaan harus menemukan cara untuk mendorong karyawan agar tetap fokus pada pengembangan keahlian mereka. Menentukan tingkat pencapaian bertahap bagi setiap peran adalah cara paling efektif untuk menjaga supaya karyawan tetap fokus. Sebenarnya, dimanapun keunggulan seseorang dihormati, Anda akan menemukan tingkat pencapaian bahagia ini. Sebaiknya, bila Anda tidak dapat menemukan tingkat pencapaian ini, berarti entah memang demikian atau kebetulan, perusahaan tidak menghargai keunggulan pada peran tersebut. Hal ini berarti perusahaan tidak menghargai keunggulan pada sebagian besar peran lainnya. Penggunaan jalur lebar. Penggunaan jalur lebar adalah senjata yang vital dalam persenjataan manajer hebat. Pengaturan ini membuat mereka teguh berpegang pada komitmen mereka bahwa setiap peran yang dilaksanakan dengan sangat baik akan dihargai. Pemberontakan yang kreatif. Masing-masing manajer dengan caranya sendiri memberi jalan alternatif guna memperoleh perkembangan dan gengsi. Dengan melakukan berbagai usaha dan lingkungan yang terbatas, mereka membuat cara-cara inovatif untuk memberi penghargaan kepada karyawan atas pekerjaan luar biasa yang mereka lakukan. Tanpa perlu mempromosikan karyawan-karyawan ini, setiap manajer berusaha untuk menciptakan pahlawan dalam setiap peran. Subbab yang selanjutnya ada 3 cerita dan sebuah karir baru. Kekuatan apakah yang mendorong terbentuknya karir baru? Pengalaman yang beragam membuat seorang karyawan menarik. Karena itu, dari perspektif kebijaksanaan konvensional, sebuah karir dapat dipahami dengan lebih baik saat fokus karyawan diarahkan untuk mencari pengalaman yang menarik dan dapat dijual. Para manajer hebat tidak sepakat. Mendapatkan pengalaman beragam memang penting, tapi tidak baik untuk karir yang sehat. Pengalaman adalah pelengkap, bukan kekuatan yang menggerakkan sumber semangat yang sebenarnya bagi karir yang sehat. Menurut mereka, berasal dari tempat lain.
Dengarkanlah beberapa kisah mereka dan Anda bisa mulai menentukan dari mana mereka menceritakan kisah tentang karyawan yang mengambil langkah bercermin lalu menemukan sesuatu tentang diri mereka. Dalam beberapa kasus karyawan bercermin dengan spontan. Dalam kasus lain, dia harus dibujuk untuk menolehkan kepalanya sebelum dapat memandang dirinya sendiri dengan lebih jelas. Ada cerita di mana penemuan adalah sebuah penegasan untuk tetap bertahan. Ada kisah lain seperti 3 cerita berikut ini di mana penemuan mendesak terjadinya perubahan arah, namun apa peristiwa yang terjadi dalam kisah tersebut? Ceritanya selalu sama. Cerita yang kerap kali muncul ini mengungkapkan bahwa penemuan diri adalah kekuatan yang menggerakkan dan membimbing ke arah karir yang sehat. Energi untuk karir yang sehat datang dari penemuan bakat yang memang sudah ada, bukan karena mengisi seseorang dengan pengalaman yang dapat dijual. Penemuan diri adalah sebuah proses panjang yang tidak pernah sepenuhnya tercapai. Meskipun begitu, manajer hebat tahu bahwa pencarian untuk benar-benar memahami bakat dan non-bakat Anda lain yang menjadi sumber energi yang memberi kekuatan pada karir Anda. Sebab yang selanjutnya ada seni menggunakan cinta yang keras. Bagaimana para manajer hebat memperhatikan seseorang dan tetap menjaga hubungan. Sikap cinta yang keras. Manajer yang paling efektif memang sangat peduli pada setiap karyawannya, tapi mereka mengisi kata peduli dengan makna yang berbeda dalam benak mereka. Peduli berarti mempersiapkan karyawan agar sukses. Mereka sungguh-sungguh menginginkan supaya setiap karyawan menemukan peran di mana dia mempunyai kesempatan untuk unggul. Dan mereka tahu bahwa hal tersebut dapat diraih hanya pada peran-peran yang membutuhkan bakat si karyawan. Sikap cinta yang keras adalah pola pikir yang sangat berpengaruh yang menyediakan dasar pemikiran yang masuk akal dan bahasan yang sederhana dalam menangani situasi sulit. Tapi, bila Anda memilih untuk melakukan cara tersebut dengan gaya manajemen Anda, ingat, memberi saran pada seseorang untuk keluar dari sebuah peran adalah dan akan selalu situasi yang sulit. Harry D., seorang penjual mobil, merangkum salah satu dari kesulitan tersebut dengan sempurna dalam komentarnya. Tapi saat kenal karyawan saya, kadang-kadang lebih baik daripada mereka mengenal diri mereka sendiri. Dan pendekatan sikap cinta yang keras, manajer seringkali harus menghadapi karyawan dengan kebenaran yang mungkin tidak ingin didengar oleh si karyawan. Ini akan selalu menjadi negosiasi yang licin. Itulah sebabnya mengapa Anda harus mengenal karyawan Anda dengan sangat baik. Mengapa Anda perlu bertemu dengan mereka secara teratur? Mengapa akal sehat Anda harus jernih dan bahasa Anda harus konsisten? Selanjutnya, saya akan membahas bab 7, memutar kunci, sebuah petunjuk praktis. Dalam bab 7 ini terdapat 4 subbab. Yang pertama, ada seni mewawancarai untuk mencari bakat. Manakah pertanyaan yang tepat untuk diajukan saat mencari bakat untuk mendapatkan karyawan yang kita inginkan? Yang pertama, untuk mengetahui pertanyaan apa yang tepat untuk diajukan yaitu pastikan bahwa wawancara bakat berdiri sendiri. Maksudnya adalah wawancara bakat harus berdiri sendiri. Tujuannya hanya satu, untuk mengetahui apakah pola pikir, perasaan, atau perilaku calon karyawan sesuai dengan pekerjaan. Wawancara ini sudah cukup sulit tanpa harus diganggu dengan melakukan berbagai hal lain secara bersamaan. Jadi, sediakanlah waktu tertentu di mana Anda dan calon tersebut tahu bahwa tujuan untuk dari wawancara ini adalah untuk mengetahui bakatnya. Biarkan dia tahu wawancara ini akan sedikit berbeda dari wawancara lain. Wawancara ini akan lebih terstruktur, lebih fokus, agar serius dan lebih banyak pertanyaan. Yang kedua adalah ajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan berusaha untuk tetap diam. Cara terbaik untuk menemukan bakat seseorang dalam sebuah wawancara adalah dengan membiarkan orang tersebut mengungkapkan dirinya sendiri lewat pilihan-pilihannya yang dibuatnya.
Yang ketiga, dengarkanlah hal yang spesifik. Pertama, Anda seharusnya mendengarkan contoh yang spesifik. Dan yang kami maksudkan dengan spesifik adalah waktu, orang, atau peristiwa. Jadi, Anda harus mendengarkan dengan spesifik pengalaman atau peristiwa yang pernah calon karyawan itu lalui. Belajar cepat. Belajar cepat adalah petunjuk penting tentang bakat seseorang. Tanyalah pada seorang calon karyawan jenis peran apa yang dapat dia pelajari dengan cepat. Tanyakanlah kegiatan apa yang dapat dia kerjakan sekarang. Dia akan memberikan lebih banyak lagi petunjuk mengenai bakatnya. Kepuasan. Petunjuk yang selanjutnya adalah kepuasan. Sumber kepuasan seseorang adalah petunjuk terhadap bakatnya. Jadi, tanyakanlah apa yang menjadi kepuasan terbesarnya. Tanyakanlah situasi seperti apa yang memberinya kekuatan. Dan tanyakanlah apa yang membuatnya puas. Jawaban yang dia berikan akan membantu Anda untuk mengetahui apa yang dapat tetap dia lakukan minggu demi minggu. Sebab yang selanjutnya ada manajemen prestasi. Bagaimana para manajer hebat memutar 3 kunci terakhir setiap hari dan setiap karyawan. Para manajer teladan yang diwawancari oleh Gallup memberi penjelasan mengenai beragam ide untuk memutar 3 kunci terakhir. Tapi tantangan mereka yang sesungguhnya terletak pada mendisiplinkan diri untuk menerapkan ide-ide tersebut terhadap masing-masing karyawan mereka. Di samping tekanan sehari-hari untuk menyelesaikan pekerjaan mereka memenuhi tanggapan ini dengan mengikuti suatu rutinitas, yaitu rutinitas manajemen prestasi. Rutinitas setiap manajer tidaklah sama, mencerminkan keunikan gaya mereka. Walaupun begitu, tersembunyi di balik keberagaman ini, kami menemukan 4 karakteristik yang umum bagi rutinitas manajemen prestasi para manajer hebat. Yang pertama, rutinitas haruslah sederhana. Manajer hebat tidak menyukai kerumitan. Sebagian besar skema penilaian prestasi yang disponsori perusahaan. Mereka tidak ingin membuang waktu dengan berusaha menguraikan istilah-istilah asing dan mengisi formulir birokrasi. Sebaliknya, mereka lebih memilih format sederhana yang memungkinkan mereka untuk memusatkan perhatian pada pekerjaan yang benar-benar, yaitu apa yang harus disampaikan kepada setiap karyawan dan bagaimana menyampaikannya. Kedua, rutinitas memaksa adanya interaksi yang sering antara manajer dan karyawan. Tidak ada gunanya mengadakan pertemuan sekali setahun atau bahkan 2 kali setahun untuk membahas mengenai prestasi, gaya, dan sasaran karyawan. Rahasia untuk membantu seorang karyawan agar unggul terletak dalam detail-detail dari kebutuhan dan penghargaan hubungan sasarannya, serta bakat atau non-bakat. Yang ketiga, rutinitas adalah fokus pada masa depan. Manajer hebat memang memanfaatkan tinjauan prestasi di masa lalu untuk menegaskan penemuan-penemuan perihal gaya atau kebutuhan karyawan. Akan tetapi, kecenderungan mereka adalah untuk fokus pada masa depan. Yang rutinitas yang terakhir, rutinitas meminta karyawan agar tetap mengawasi prestasi dan pengetahuannya sendiri. Namun, para manajer hebat menolak cara ini. Mereka menginginkan hal rutin yang meminta setiap karyawan untuk mengawasi prestasi serta pengetahuannya sendiri. Mereka meminta karyawan untuk menyampaikan secara tertulis sasarannya, keberhasilannya, dan penemuannya. Catatan ini tidak dimaksudkan untuk dievaluasi atau dikritik oleh manajernya. Sebaliknya, akan digunakan untuk membantu karyawan bertanggung jawab terhadap prestasinya. Catatan tersebut menjadi cermin karyawan sebagai cara untuk menakah keluar dari dirinya. Jadi, dengan catatan ini, karyawan dapat bercermin dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Sebab yang selanjutnya ada kunci-kunci milik Anda sendiri. Dapatkah seorang karyawan memutar kunci tersebut? Tidak ada manajer yang dapat membuat seorang karyawan produktif. Manajer adalah katalis. Mereka dapat memacu reaksi antara bakat karyawan dengan kebutuhan pelanggan atau perusahaan. Mereka dapat membantu karyawan menemukan jalan yang memiliki sedikit penolakan untuk mencapai
sasarannya. Mereka dapat membantu karyawan merencanakan karirnya. Tapi mereka tidak dapat melakukan semua itu tanpa usaha karyawan. Menurut para manajer hebat, karyawan adalah bintang, manajer adalah agen, dan sebagaimana halnya di dunia pertunjukan, agen berharap banyak dari bintangnya. Inilah apa yang diharapkan oleh agen dari setiap karyawannya yang berbakat. Yang pertama, bercerminlah setiap kali Anda sempat. Jadi, gunakan setiap masukan yang diberikan oleh perusahaan untuk meningkatkan pemahaman Anda tentang siapa Anda dan bagaimana orang lain menilai Anda. Yang kedua, merenung. Duduklah selama 20 atau 30 menit setiap bulan dan ingatlah kembali hal-hal yang terjadi 5 minggu terakhir. Apa yang sudah Anda capai, apa yang Anda pelajari, apa yang Anda benci, apa yang Anda sukai, apa yang disampaikan oleh semua peristiwa itu tentang Anda dan bakat Anda. Yang ketiga, temukan diri Anda. Dengan berjalannya waktu, penjelasan mengenai keahlian, pengetahuan, serta bakat Anda menjadi semakin lengkap. Gunakanlah pemahaman semakin mendalam ini untuk mencari peran yang tepat, untuk menjadi rekan yang lebih baik, untuk membimbing Anda dalam membuat pilihan, pelatihan, dan pengembangan Anda. Yang keempat, bangunlah konstituen Anda. Sepanjang waktu, kenalilah jenis hubungan seperti apa yang kelihatannya baik untuk Anda. Carilah mereka. Yang kelima, awasi langkah Anda. Buatlah catatan sendiri tentang pengetahuan dan penemuan Anda. Yang terakhir, buatlah kelompok Anda untuk melakukan hal yang benar. Ketika Anda memasuki tempat kerja, Anda tidak pernah meninggalkan tempat tersebut tanpa hasil. Anda bisa membuatnya lebih baik atau lebih buruk. Buatlah ia menjadi sedikit lebih baik. Jadi, yang dijelaskan tersebut adalah apa yang diinginkan oleh seorang agen dari setiap karyawannya yang berbakat. Yang terakhir, ada kunci utama. Apa yang dapat dilakukan perusahaan untuk menciptakan iklim yang bersahabat bagi para manajer hebat? Kunci yang pertama ada, tetaplah fokus pada hasil. Peran perusahaan adalah untuk menentukan tujuan yang diinginkan. Peran individu adalah untuk menentukan sarana terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Karena itu, perusahaan yang kuat menjadi ahli dalam tujuan dan memberi kegairahan pada karyawannya untuk menempuh perjalanan itu. Kunci utama yang kedua, ada hargai prestasi kelas dunia di setiap peran. Di perusahaan yang kuat, setiap peran yang dilaksanakan dengan sangat baik akan dihargai. Jika Anda ingin memahami budaya perusahaan tersebut, lihatlah dahulu pahlawan-pahlawan mereka. Kunci yang ketiga, ada pelajari hal terbaik pada diri Anda. Perusahaan yang kuat belajar dari karyawan terbaik mereka. Penemuan praktik internal terbaik adalah salah satu kegiatan terpenting mereka. Kunci yang terakhir ada, ajarkanlah bahasa para manajer hebat. Bahasa mempengaruhi pemikiran, pemikiran mempengaruhi perilaku. Perusahaan harus mengubah cara karyawan berbicara jika mereka ingin mengubah perilaku karyawan. Perusahaan yang kuat mengubah bahasa para manajer hebat menjadi bahasa umum.